selamat datang kembali di channel kita. Di video kali ini kita akan coba jelaskan beberapa nama pelukis Minangkabau yang harus kamu ketahui. Walaupun salah satu dari daftar nama berikut bukanlah Minangkabau Tulen. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya dari kami. Dan jika kamu rasa video ini bermanfaat, bagikan kepada yang lain agar mereka juga mendapat informasi seperti kamu. Wakidi. Dalam dunia seni lukis di Minangkabau, nama Wakidi sudah tidak asing lagi. Walaupun bukan Minangkabau Tulen, tetapi pria kelahiran Pelaju, Palembang tahun 1889 dari orang tua yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah, Wakidi besar dan sekolah Quake School di Bukit Tinggi. Di sana dia diajar melukis oleh seorang guru Belanda bernama Van Dyck. Baginya, Minangkabau telah menjadi negeri kedua karena terpesona oleh keindahan alamnya. Dengan sapuan warna yang natural serta romantis, ia berhasil menghadirkan keindahan Sumatera Barat ke dalam kanvasnya. Tidak hanya terkesima dengan alamnya, ternyata beliau juga tertarik dengan gadis Minangkabau hingga mempersuntingnya. Meski banyak menghasilkan lukisan, hampir semua karyanya menjadi koleksi orang lain. Wakidi juga memberi dampak positif terhadap perkembangan dunia seni lukis di Sumatera Barat. Hingga akhirnya beliau meninggal pada tahun 1979 di Bukit Tinggi. Usman Effendi. Usman Effendi adalah salah satu pelukis terkenal Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam pada tanggal 28 Desember 1919. Sebagai seorang pelukis, ia tidak pernah menempuh pendidikan formal, akan tetapi lukisannya digolongkan sebagai karya abstrak yang konstruktif dengan warna cerah. Untuk kehidupan sehari-hari, ia juga bekerja sebagai ilustrator beberapa sampul buku yang terbit di Jakarta. Semasa itu pula ia dikirim oleh Bank Indonesia untuk mempelajari teknik melukis gambar untuk mata uang kertas Republik Indonesia. Pada tahun 1974, ia mendapat diploma dari Accademia dell'Arte di Signo Firenze dan menerima penghargaan sebagai pelukis Indonesia terbaik pada tahun 1976. Pada tanggal 28 Maret 1985, ia meninggal dalam usia 65 tahun. Mukhtar Apin. Dilahirkan di kota Serami Mekah, Padang Panjang pada tanggal 21 Desember 1923 dan meninggal pada tanggal 1 Januari 1994. Ia dikenal sebagai pelukis intelektual karena pernah mendapat beasiswa dari pemerintah untuk belajar di Paris pada tahun 1953 sampai 1957. Setelah belajar di Paris selama 4 tahun, kemudian berlanjut ke Berlin, Jerman selama 1 tahun. Dengan bekal ilmu yang telah diperolehnya, kemudian ia kembali ke tanah air dan ditunjuk untuk mengajar seni rupa di Institut Teknologi Bandung. Pada 1946 bersama Khairil Anwar dan Asrul Sani, ia tercatat sebagai salah satu pendiri organisasi Gelanggang, suatu organisasi para seniman yang memperjuangkan modernitas dan kebebasan dalam berekspresi. Mahjudin S. Pelukis kelahiran Sianok, Kabupaten Agam ini lahir pada tanggal 17 Oktober 1924. Huruf S pada akhiran namanya ini ditambahkan untuk mengenang kampung kelahirannya, seperti yang pernah ditulis oleh Mingguan BBZ pada waktu menulis resensi tentang dirinya ketika mengadakan pameran lukisan di Jerman. Sejak berumur 13-15 tahun, beliau belajar seni lukis kepada pelukis terkenal Wakidi di Bukit Tinggi. Selama melukis, 8 buah hasil lukisan beliau pernah diborong ke dalam istana oleh Presiden Soekarno. Zaini. Pelukis kelahiran Pariaman 17 Maret 1926 ini pertama kali belajar melukis di sekolah INS Kayu Tanam. Di sana dia belajar kepada Wakidi yang menjadi guru di sekolah tersebut. Setelah hijrah ke Jakarta pada tahun 1924, beliau semakin giat mengasah kemampuannya dengan mengikuti latihan melukis. Sebagai seniman lukis, beliau pernah melakukan pameran di beberapa kota besar dunia seperti Den Haag, New Delhi, Yugoslavia, dan Tokyo. Beliau juga tercatat ikut membantu Mukhtar Lubis mendirikan majalah Horizon pada tahun 1966. Hingga akhir hayatnya, beliau mengabdikan diri sebagai pengajar seni lukis di Institut Kesenian Jakarta. Nasar.
Lahir pada tanggal 3 Oktober 1928 di Pariaman dan meninggal 13 April 1994 di Jakarta. Terbentuk dari didikan seorang ayah yang cukup keras dan dibesarkan dengan penderitaan dan kelaparan telah menjadikannya sebagai seorang seniman yang dianggap sebagai salah satu maestro seni rupa Indonesia. Nasar pernah mengajar di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta atau LKPJ, namun kemudian dia mengundurkan diri dari lembaga itu karena perbedaan pandangan mengenai sistem pendidikan bagi siswa seni rupa. Bagi Nasar, teori yang diajarkan di Akademi Seni Rupa tak begitu penting, meski teori boleh saja diajarkan pada siswa. Baginya, aspek penjiwaan dalam diri seorang pelukis jauh lebih penting bagi seorang siswa yang mau mendalami seni rupa. Dia juga pernah mengadakan pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 22 sampai 28 Februari 1973 dengan menampilkan 40 buah karya-karya lukisannya yang baru dan yang lama.